Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan jazakumullahu khair kepada para sahabat-sahabat sekalian yang telah memberikan dukungannya kepada program dakwah kami ini. Kami berdoa mudah-mudahan apa-apa yang sudah antum berikan kepada kami, baik itu moral maupun material, kami berdoa semoga dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat kelak, insya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bertemu kembali dengan kami, Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah banyak video-video yang kami upload yang mengulas dan mengkaji tentang berbagai macam tema. Silakan berkunjung ke channel kami, yaitu Ustadz Arifin Purba Official. Nah, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat yang kebetulan sebagai penceramah. Silakan ya ambil materi-materi dakwah ini untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Nah, mudah-mudahan pahalanya mengalir buat kita semua. Bagi yang belum subscribe, like, and share, ya kami sangat menunggu. Dan itu semuanya insya Allah gratis. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan moto atau semboyan yang bisa kita jadikan sebagai moto hidup kita. Atau kata-kata mutiara, ilmu itu ibarat lautan luas yang tak bertepi. Karenanya tak ada kata berhenti dalam mencari ilmu. Tak perlu malu ketika harus mengubah pendapat sendiri, jikalau menemukan dalil dan argumentasi yang jauh lebih kuat. Bertahan dengan pendapat lama karena takut dikatakan tidak istiqomah justru menjadi bukti bahwa kita kurang telaah. Nah, jadi ini ya. Jadi jangan kita terlalu, kalau kita nanti merubah pendapat kita, nanti kita tidak istiqomah. Tidak seperti itu. Nah, kalau memang ada dalil yang lebih kuat, argumentasi yang lebih meyakinkan, boleh kita merubah pendirian kita. Nah, kenapa? Ya, karena ilmu itu yang kita miliki terus berkembang. Begitulah para ulama-ulama terdahulu. Baik. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita ulas adalah kiat-kiat agar tetap istiqomah. Nah, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana langkah-langkahnya, ini yang akan kita ulas pada pertemuan kita kali ini. Oleh karenanya, yuk kita ngaji supaya kita mengerti. Baik, sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan sudah berlalu dengan berbagai macam tipe orang mensikapinya. Ada yang biasa-biasa saja ketika berpisah dengan Ramadan, seperti tak pernah terjadi apa-apa karena memang dia tidak puasa. Ya biasa aja karena memang tidak ibadah selama Ramadan. Ada yang seperti itu.
Na'udzubillah min dzalik. Ada juga orang yang berkata, aku bebas sekarang, bebas melakukan apa saja. Nah, tentu model seperti ini juga tidak dikehendaki dalam Islam. Nah, tetapi ada orang yang merasa bersedih saat berpisah dengan Ramadan. Sambil berkata, ya Allah, apakah aku dapat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang? Ya Allah, apakah ibadahku diterima selama Ramadan ini? Nah, orang seperti inilah yang insya Allah dikehendaki dalam Islam. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang bersikap seperti ini. Baik. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan, ini diungkapkan oleh Imam Hasan al-Basri, ulama generasi awal. Apa kata beliau? Bi'sal qaumi la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Artinya, seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Nah, maksudnya apa? Maknanya ialah mereka tidak istiqomah. Ketika Ramadan mereka kenal Allah luar biasa. Tapi begitu selesai Ramadan, selesai pula kenalnya mereka dengan Allah. Nah, ini tidak istiqomah namanya. Nah, semuanya serba dadakan. Takwanya takwa dadakan. Rajin ke masjidnya pun rajin dadakan. Rajin baca Al-Qur'annya pun baca Quran dadakan dan seterusnya. Nah, ini tentu tidak baik. Ini harus kita rubah. Karena apa? Karena ini diungkapkan oleh Imam Hasan al-Basri. Baik sahabat-sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah istiqomah itu? Nah, ini coba kita lihat ya. Istiqomah itu apa? Ada dua maknanya. Yang pertama, istiqomah artinya teguh. Tidak tergoyahkan akidahnya. Walau situasi pahit bagaimanapun. Wah, akidahnya, imannya, tauhidnya tidak goyang sedikit pun. Tidak berubah sedikit pun. Tetap dia istiqomah. Mempertahankan akidahnya sampai titik darah penghabisan. Nah, ini banyak ya kita membaca dalam sejarah-sejarah. Seperti Masyitoh misalnya. Begitu dia ingin dimasukkan ke dalam kuali yang berisi dengan air panas, nah, dia istiqomah. Dia tidak akan mengorbankan akidah, pertahankan akidahnya sampai mati. Nah, itulah namanya istiqomah yang pertama, teguh, ya, tidak tergoyahkan akidahnya. Nah, yang kedua, istiqomah artinya terus-menerus tidak berhenti dalam beribadah. Nah, tidak berhenti, terus tetap terus dia melaksanakan ibadah. Baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, baik waktu senggang maupun waktu sempit, tetap dia melaksanakan ibadah. Nah, tidak pernah menyimpang dari amal ibadah yang sudah dia pahami, dia yakini, dan juga tidak berpaling, tidak mundur ke belakang dia. Tetap dia istiqomah, konsisten dalam menjalankan ibadah. Nah, dengan demikian istiqomah itu ada pada dua tempat, yaitu istiqomah dalam mempertahankan akidah dan istiqomah dalam menjalankan ibadah. Itulah namanya istiqomah. Baik. Nah, apa keutamaan orang yang istiqomah ini? Pertama, malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian malaikat akan cabut rasa takut dan rasa sedih dari kolbu mereka. Dan malaikat akan memasukkan rasa gembira dalam hati mereka. Dan dijanjikan surga untuk mereka yang istiqomah. Sebagaimana Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, jadi kalau orang-orang istiqomah itu nggak ada lagi takutnya, nggak ada gentarnya, nggak ada sedih, tidak ada duka citanya. Karena malaikat turun kepada mereka. Nggak takut diancam oleh orang. Kamu hati-hati ya, akan saya santet kamu. Nggak takut dia. Karena istiqomah kolbunya. Malaikat turun menjaga dia. Nah, gitu. Kalau orang istiqomah itu gak ada takutnya dia. Akidahnya istiqomah. Dia kolbunya senang, gembira. Kenapa? Surga di hadapan dia. Nah, inilah keutamaan orang istiqomah. Tapi nggak mudah yang seperti ini. Ada langkah-langkahnya, nanti kita lihat. Nah, begitulah kalau kita membaca sejarah bagaimana para nabi dan rasul, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana para mujahid, bagaimana orang-orang soleh, orang-orang siddiq. Imam yang 4 itu rata-rata itu imam yang 4 itu disiksa di zamannya dulu oleh penguasa. Kenapa? Mereka istiqomah mempertahankan akidah, mempertahankan argumentasi mereka. Mereka nggak takut sedikit pun. Nggak takut miskin, nggak takut mati. Nah, itu orang istiqomah itu. Nah, itu surga jaminannya. Senang, hidupnya tenang. Nggak ada ketakutan bagi mereka. Nah, tapi untuk bisa seperti itu, nah, ada prosesnya dia. Nanti kita lihat ya dalam bagian akhir dari kajian kita ini. Nah, ini keutamaan yang pertama. Jadi kita bisa renungkan firman Allah ini. Luar biasa. Baik. Nah, yang kedua, apa keutamaan orang istiqomah? Mendapatkan kecintaan Allah dan juga dijanjikan surga bagi mereka. Nah, kita lihat ya di dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallau, wa in ahabbal a'mali ilallah madama wa in qalla. Artinya, wahai sekalian manusia, beramallah menurut kalian menurut yang kalian sanggupi. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kalian merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara istiqomah walaupun sedikit. Nah, jadi Allah itu sangat cinta, sangat suka kepada orang yang beramal secara kontinu, secara terus-menerus, secara istiqomah, walaupun amalan itu sedikit, tapi rutin. Rutin dia. Ya, bersedekah setiap subuh. Ya, 5.000. Tapi rutin, sering begitu. Senang, Allah itu suka. Daripada dia bersedekah 1 juta, tapi kemudian 1 tahun nggak pernah sedekah lagi, Allah nggak suka seperti itu. Biar sedikit, tetapi rutin. Nah, yang Allah suka itu adalah rutinnya itu, istiqomahnya itu. Apalagi kalau bisa banyak dia istiqomah. Sedikit aja Allah suka, apalagi banyak. Nah, jadi Allah nggak akan pernah bosan menerima amal kita sampai kita yang bosan. Oleh karena itu mulai dari yang kecil, dari yang mudah, tapi istiqomah. Ya, istiqomah dia. Ya, Allah nggak suka, ya dia seminggu itu rajin dia tahajud. Tapi 2 tahun nggak tahajud, Allah nggak suka. Tapi walaupun sebulan sekali, 2 minggu sekali dia tahajud, tapi rutin. Nah itu Allah suka itu.
Nah, jadi ini ya, jadi Allah suka kepada orang yang istiqomah dalam beramal meskipun sedikit ya. Yang kedua keutamaannya, mendapat kecintaan Allah dan dijanjikan surga bagi mereka yang istiqomah. Oke, yang ketiga, bukan, ini dalilnya lagi tentang keutamaan ini, tentang istiqomah ini ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pun tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan. Jadi ini balasannya. Ya, bagi orang istiqomah itu surga jaminannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, keutamaan orang yang istiqomah. Diingat oleh Allah pada saat kita sedang susah. Makanya disebutkan dalam hadis, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilaihi firrakha, ya'rifka fi syiddah. Artinya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Dia di waktu lapang, niscaya Dia akan ingat kepadamu di waktu sempit. Nah, ini pesan dari Rasulullah SAW. Terkadang kebanyakan kita, waktu susah kita ingat Allah. Waktu lapang kita lupa Allah. Waktu miskin kita ingat Allah, berdoa kepada Allah. Ketika kaya kita lupa kepada Allah. Nah, kata Nabi, ingatlah Allah di waktu lapangmu. Tentu di waktu miskin, waktu sempit kita sudah ingat. Nah, ingat juga di waktu lapang. Maka nanti ketika kamu sempit, Allah akan ingat kepadamu. Sempitnya atau susahnya sakaratul maut, Allah ingat kita. Beratnya di alam kubur, Allah ingat kita. Dan seterusnya. Pada masa-masa sulit yang kita hadapi, Allah ingat kita. Allah berikan rahmatnya kepada kita. Kenapa? Karena kita tetap istiqomah. Waktu sempit kita ingat Allah. Waktu lapang kita ingat Allah. Waktu miskin kita ingat Allah. Waktu kaya kita ingat Allah. Artinya apa? Kita berbagi kepada sesama dengan ketetapan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ketiga keutamaannya. Oke, yang keempat, tetap dicatat mendapat pahala meskipun kita tidak mengamalkannya. Nah, kita lihat dalam hadis. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau sedang bepergian, dia tidak dapat beramal. Namun tetap ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal ketika mukim dan dalam keadaan sehat. Nah, artinya begini, seseorang istiqomah ikut pengajian, ya, ketika dia mukim, menetap di tempatnya, tidak kemana-mana, tidak pergi musafir jauh, dia rajin, istiqomah, dia ngaji, sehat, dia ngaji. Tapi satu ketika dia tidak ikut pengajian, karena mungkin dia musafir, ada keperluan, atau dia sakit, tidak bisa datang pengajian, maka ketika itu tetap dicatat di sisi Allah sebagai orang yang dapat pahala ngaji. Dia sakit di rumah, dia teringat, ya Allah, ini pas jam pengajian, Ustadz sedang memberikan tausiah,
Saya duduk di sebelah sana, mendengarkan dengan khusyuk, tapi sekarang saya sedang sakit, ya Rob. Nah, dia tetap mendapatkan pahala, karena selama ini dia istiqomah. Begitupun disebutkan dalam riwayat lain. Ada orang yang senantiasa istiqomah di salat tahajud. Dia berniat untuk bertahajud, qadar Allah. Dia kesiangan. Dia bangun pas adzan subuh, tidak bisa tahajud. Maka tetap dicatat bagi dia pahala pada malam hari itu. Nah, tapi bagi orang yang sudah istiqomah, nah, kalau dia istilahnya tumben-tumbennya, jarang-jarang, kemudian dia sakit, nggak ngaji, itu nggak dapat itu. Karena dia tidak istiqomah sebelumnya. Nah, jadi inilah keutamaan bagi orang istiqomah. Meskipun dia tidak hadir, tidak mengamalkan, tapi selama ini dia istiqomah dan halangannya syar'i, tetap dapat pahala dia. Oke, itu yang keempat. Nah, ketahuilah ya bahwa hijrah itu mudah. Nah, yang sulit itu istiqomah. Ada orang ya hijrah dia dari perbuatan buruk, dari masa jahiliyah dia ketika itu. Dia hijrah kembali kepada sunnah. Dia belajar Islam. Dia mengamalkan Islam. Ya, tapi mengamalkan Islam, istiqomah itu berat. Hijrahnya sih mudah, tapi istiqomah di dalam ketaatan itu berat. Oh, itu yang perlu kita ketahui. Ya, hijrah sih mudah, hijrah, pindah. Itu pun sebagai orang mengatakan, oh berat, nah, mudah sebetulnya. Tapi ketika sudah hijrah, itu yang istiqomah itu yang berat. Oke. Nah, kemudian istiqomah itu berat, kalau ringan namanya istirahat. Nah, itu. Ini kata-kata ya, kata-kata mutiara. Itu istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Oke, tapi walaupun begitu ya tetap ada solusinya kalau kita mau. Nah, mari kita lihat bagaimana menjaga agar tetap kita istiqomah. Nah, ini ada kiatnya, ada langkah-langkahnya, ada ikhtiarnya, ada usahanya. Kalau kita ikuti langkah-langkah ini, insya Allah Allah akan mudahkan kita menjadi hamba yang istiqomah. Tapi betul-betul muncul dari diri kita. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, paksakan diri kita senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini Allah berfirman, kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Kudus atau malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi Al-Quran itu kalau kita baca, kolbu kita menjadi teguh, iman kita menjadi kokoh, akidah kita menjadi kuat, tauhid kita menjadi erat. Nah itu kalau kita makanya paksakan diri kita membaca Quran. Walaupun satu halaman satu hari. Jangan sampai tidak baca Quran satu hari itu. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah. Paksakan. Karena nggak ada yang bisa memaksakan kecuali diri kita sendiri. Nah, gunakan akal kita ini untuk berpikir. Oh iya ya, saya belum baca Quran hari ini. Baca satu halaman setidak-tidaknya. Atau bacaan Quran yang kita hafal. Al-Fatihah kah? Al-Ikhlas kah? Kita baca satu hari itu. Jangan sampai tidak baca Quran satu hari. Baik berupa tulisan maupun yang kita hafal. Habis sholat kita baca. Nah, untuk apa? Untuk meneguhkan iman kita. Agar kita istiqomah. Nah, ini yang pertama ya. Jadi paksakan diri kita baca Quran setiap hari. Meskipun satu halaman, baik berupa tulisannya atau yang kita hafal. Oke, ini langkah pertama. Agar kita bisa istiqomah. Nah, yang kedua,
paksakan diri kita untuk sholat berjamaah. Ini ya, bagi laki-laki, bagi perempuan di awal waktu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, terutama saat mendengarkan azan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, jadi begitu berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar kolbunya. Nah, segera dia laksanakan sholat di awal waktu. Di awal waktu. Nah, bagi laki-laki dianjurkan berjamaah, bagi perempuan boleh di rumah di awal waktu. Nah, itu kuncinya. Ya, senantiasa seperti itu, berusaha terus. Insya Allah nanti Allah akan berikan kepada kita itu istiqomah. Azan bergetar segera. Azan bergetar kolbunya segera. Nah, itu caranya agar istiqomah. Itu yang kedua. Yang ketiga, paksakan diri kita untuk mendengarkan tausiah, mengikuti kajian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya, dan berilah peringatan atau tausiah, karena sesungguhnya tausiah itu bermanfaat bagi keimanan. Nih, makanya kalau seseorang tidak ikut pengajian dalam satu pekan itu, yakinlah imannya akan lemah. Ketika iman lemah, tidak bisa istiqomah dia. Nah, makanya tausiah ini adalah memberikan santapan rohani, yaitu kolbunya, imannya. Diberikan makanan, nutrisi dengan tausiah. Baik itu offline secara langsung, maupun lewat media seperti ini. Nah, kita lihat, tapi ya betul-betul kita selektif juga. Karena banyak juga ya ceramah itu bukan menambah keimanan, justru menimbulkan kebencian. Nah, ini juga nggak benar. Ya, majelis ilmu baik offline maupun online itu gaibnya itu ada dua model yang hadir. Yang hadir itu, yang pertama itu ada yang datang itu malaikat yang hadir itu gaibnya. Ya, turun malaikat. Kalau tausiahnya, pengajiannya itu betul-betul menjelaskan, mendakwahkan tentang Al-Quran dan Sunnah, ditambah dengan penjelasan para ulama-ulama yang soleh, baik ulama yang salaf maupun yang muakhir, yang terakhir, yang khalaf. Nah itu, jadi kalau seperti itu ceramahnya, maka yang datang, yang gaib, yang datang adalah malaikat. Tapi kalau dalam tausiah itu, isinya itu menyinggung sana, menjelekkan kelompok sana, jangan. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya, mengatakan kita yang paling benar, yang lain sesat. Kamar sebelah macam-macam, jangan. Ini saudara kita kok. Asalkan Tuhannya Allah. Nabinya Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya Al-Quranul Karim. Kiblatnya Ka'bah. Itu saudara kita. Adapun sedikit beda pemahaman ya tentang kunut dan tidak kunut, itu saudara kita. Tentang yang pro perayaan Maulid dengan yang tidak, itu saudara kita. Ya jangan saling menghujat. Kalau saling menghujat, yang gaibnya datang itu setan. Kenapa? Timbul amarah nanti, timbul ujub.
saya yang paling benar, kelompok kami yang paling benar. Itu nggak benar nanti. Malah setan yang datang. Na'udzubillah. Nah, jadi paksakan diri kita mendengarkan tausiah, ngaji, tapi betul-betul yang mengajak kita kepada dakwah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau memang ada dia jihad, ya kita sampaikan jihad yang sebenarnya, membela agama Allah. Ya, basyira wa nadhira. Nah, Fir'aun saja, ya Allah utus Nabi Musa, Allah utus kepada Fir'aun, ya, Nabi Musa dengan kaulan layyinan, dengan perkata yang lemah lembut. Ya, tidak mencaci maki Fir'aun, tidak. Dengan kata yang lemah lembut. Apalagi kita ini berdakwah sesama muslim. Cuman beda pemahaman sedikit saja. Orang Qur'annya sama kok, nabinya sama, kiblatnya sama. Ya Allah ya Rabb. Nah ini, jadi ya paksakan diri kita mendengarkan tausiah yang seperti itu. Itu akan membuat kita menjadi orang istiqomah insya Allah. Oke. Nah kemudian yang keempat, perbanyak zikir la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Nah, perbaharulah iman kalian. Update-lah iman kalian, kata Nabi. Ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Nabi pun bersabda, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Nah ini, jadi ini kalau kita zikir la ilaha illallah itu yang bisa membuat kita, kolbu kita, iman kita itu semakin kuat. Kalau iman kita kuat, kolbu kita itu bersih, maka istiqomah pun gampang dia. Baik istiqomah akidahnya pun istiqomah ibadahnya. Nah, tentang nanti ada teknis, ya itu juga ya diserahkan kepada masing-masing. Jangan saling caci memaki. Kalau memang seseorang itu punya sanad dia, ya punya mata rantai dengan gurunya, cara berzikir la ilaha illallah, silakan. Ya, kalau memang dia cara berzikirnya secara orang awam, boleh juga. Nah, tetapi yang jelas ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, kolbu kita pun harus mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian akal kita memaknai tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk di tempat meminta kecuali hanya Allah saja. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk melindungi kecuali hanya Allah saja. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah saja. Akan banyak maknanya dia. La ma'buda ilallah. Tidak ada ma'bud yang disembah, yang diibadahi kecuali hanya Allah. Itu main di pikiran kita dan itu juga di kolbu kita. Nah, tentang lapisan-lapisan kolbu kita itu, nah itu silakan buka lagi di YouTube saya, sudah saya sampaikan. Ada 3 lapis kolbu kita itu dan ada 11 isinya. Mana yang berzikir itu di kolbu kita itu? Nah, silakan buka lagi. Ustadz Arifin Purba Official, lapisan kolbu. Nah, ketemu nanti insya Allah. Tapi yang jelas zikir ini, nah, misalnya untuk sebagai latihan, setiap habis sholat, baca zikir la ilaha illallah 100. Cuma 2 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah kita zikir ba'da sholat, subhanallah 33 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita tambah dengan zikir ini, boleh. Karena kata Nabi perbanyak. Habis sholat 100, berarti 5 kali 500. Untuk apa itu? Kita jumlah seperti itu. Untuk melatih diri. Kalau sudah terlatih seperti itu, zikron kasiron sebanyak-banyaknya. Nah, itu tahapannya. Jangan belum kita latih seperti tadi, kita sudah langsung zikron kasiron banyak, tapi cuma beberapa hari, jangan. Rutinnya itu dulu, 100 dulu lah, cuma 2 menit kok. 100 habis sholat, 100 habis sholat. Tambah setelah ini zikir, tambah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekurang-kurangnya itu kata Nabi. Tambah itu 100. Nah, 500 sholawat, 500 la ilaha illallah. Nah, itu bisa mengistiqomahkan kolbu kita, mengupgrade iman kita dia.
Nah, perbanyak kata Nabi. Ini sahih hadisnya. Nah, kemudian yang kelima, berkumpul bersama dengan orang-orang soleh. Disebutkan dalam hadis, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman kalian. Nah, makanya ada juga disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau seseorang selalu berteman dengan pandai besi, maka dia akan mendapatkan piceratan bunga api atau baunya besi itu. Tapi kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, nah kita akan mendapatkan harum baunya. Boleh jadi juga kita kadang-kadang dipakaikan sedikit minyak wanginya. Tergantung teman kita. Nah, begitu juga cara beragama seseorang tergantung pada pemahaman ustadz yang dia ikuti. Hati-hati juga memang. Ya, hati-hati memilih ustadz. Kalau dia itu ustadznya misalnya pemahamannya pemahaman Syiah, hati-hati. Lama-lama antum menjadi pengikut Syiah. Ya, kalau ustadz yang ceramah itu pemahamannya liberal, ya nanti lama-lama juga antum menjadi beragamanya secara liberal. Tapi kalau antum mengikuti ceramah kajian ustadz yang selalu mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, penjelasan ulama-ulama yang soleh, baik salaf maupun khalaf, nah itulah nanti cara beragama yang akan antum miliki. Nah, jadi selektif juga kita memilih ustadz. Sebagaimana kita memilih teman. Nah, bergaullah kepada teman-teman yang soleh. Kita akan menjadi orang soleh. Tapi kalau bergaul kepada orang-orang yang tidak benar, kepada orang-orang yang salah, kita akan menjadi orang yang salah. Begitu ada orang-orang main judi, tiba-tiba ada razia. Kita ada di sana, kita ditangkap. Oh, saya nggak ikut, Pak. Nanti bicaranya, bawa kantor polisi. Dipermak juga kita di sana. Padahal kita nggak ikut, tapi kita berada di sana. Salah milih teman kita. Nah, jadi hati-hati. Makanya kalau mau istiqomah, bergabunglah kepada orang-orang yang istiqomah juga. Bertemanlah, bersahabatlah kepada orang-orang yang istiqomah juga. Kita pun akan insya Allah akan menjadi orang istiqomah. Itu ya. Itu yang kelima. Yang keenam, membaca atau mendengar kisah para nabi dan orang-orang soleh. Nah, ini Allah berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hati engkau. Dan dalam surat ini telah datang kepada engkau kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Nabi ketika berdakwah banyak ujian yang dialami oleh Nabi. Setiap Nabi itu berat ujiannya. Tapi ketika Nabi berdakwah mengalami ujian yang begitu berat, nah, Allah turunkan firman. Allah sampaikan kisah nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu yang juga mengalami ujian yang berat dari umatnya. Nah, kisah-kisah itulah dibacakan kepada Rasulullah untuk meneguhkan keimanan Rasulullah SAW. Begitulah kita. Kalau kita rajin mendengarkan tausiah, kaitannya dengan kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang yang betul-betul ya mendapatkan ujian dari Allah, tapi mereka tetap teguh. Nah, itu juga nanti akan bisa membuat kita menjadi orang istiqomah. Makanya kita cobalah rajin-rajin membaca. Banyak kok kisah-kisah. Baik itu berupa tulisan maupun berupa tausiah. Silakan. Ya, nanti juga kapan-kapan kita akan tetap kita sampaikan. Sedikit-sedikit kita selingi dengan sejarah-sejarah ujian orang-orang terdahulu. Nah, itu kalau kita sering mendengarkan, itu bisa nanti menumbuhkan istiqomah dalam kolbu kita. Nah, yang ketujuh, berdoa kepada Allah. Nih di antara doanya Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah
yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Nah, ini ketetapan akidah, ketetapan iman. Kalau dia sendiri, kalau diniatkan untuk keluarga, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Pakai qulubana dia. Boleh, kata sebagian ulama boleh. Redaksi aslinya seperti ini, tapi kalau untuk keluarga tambahkan qulubana. Itu. Ya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, tetapkan hati kami dalam agamamu. Nah, itu kita minta istiqomah sampai mati. Jangan sampai keluar dari kolbu kita ini. Oke. Nah, kemudian doa yang lain kata Nabi, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk mentaatimu. Nah, ini kalimatnya qulubana. Dari nabinya begitu. Jadi minta kepada Allah selalu selipkan doa ini setelah sholat. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Doa yang di atas untuk ketetapan iman, doa yang di bawah untuk ketetapan ibadah. Nah, ibadah itu menjalankan perintah Allah, kita minta istiqomah, meninggalkan larangan Allah pun minta istiqomah. Perintah Allah kan ada dua macam, perintah wajib dan perintah sunnah. Itu dalam ilmu fikih. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugilah dia. Nah, kita minta istiqomah. Nah, kemudian kita minta istiqomah dalam meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah ada 4 macam. Larangan haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan berpahala. Larangan makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan rugilah dia. Lawan dari sunnah. Larangan subhat. Nah, subhat ini antara haram dan halal, tapi lebih dekat kepada haram kata Nabi. Siapa yang dia melaksanakan atau mengamalkan subhat, dia akan tergelincir kepada yang haram. Nah, misalnya subhat ini kita menemukan uang 100.000 di parkiran. Itu subhat. Kita ambil uang, memang kita ambil, tapi jangan kita makan. Kita masukkan ke kotak infak. Ya Allah, kembalikan ini kepada pemiliknya, karena subhat. Tinggalkan itu, jangan kita makan, tetap kita ambil, kita taruh ke kotak infak. Itu namanya subhat. Yang keempat, bid'ah, itu larangan juga. Nah, ini kita tinggalkan larangan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah ini adalah amalan-amalan yang mirip ibadah, tapi tidak ada tuntunannya dalam syariat. Nah, ini nanti kapan-kapan kita akan kaji khusus. Jadi bid'ah ini dalam syariat ada untuk dikaji lalu kita tinggalkan. Bukan untuk dituduh-tuduhkan kepada orang. Tidak boleh. Tidak boleh kita menuduh orang, kamu bid'ah. Oh, nggak boleh. Nabi nggak seperti itu. Nabi terangkan, jauhi bid'ah. Bid'ah itu larangan itu. Nah, contoh yang kita sepakat tidak akan kita berkelahi, contoh bid'ah. Misalnya begini, Ustadz, sholat berjamaah kan pahalanya besar. Betul, saya bilang. Bagaimana Ustadz? Kalau kita ba'diyah maghrib di masjid, ba'diyah maghrib, kita berjamaah. Maka itu bid'ah. Nggak boleh. Sholat ba'diyah maghrib, sholat sunnah, ba'diyah maghrib, tetapi setelah berjamaah. Itu bid'ah. Nggak boleh. Nah, itu tinggalkan. Dan itu sepakat, nggak ada yang berantem kalau di situ. Tapi nanti kalau bid'ah yang lain, nah itu nanti sensitif dia. Makanya perlu waktu khusus dengan cara yang baik kita sampaikan. Tuh, nanti kapan-kapan insya Allah kita akan buatkan YouTube-nya, videonya tentang pembahasan tentang bid'ah. Nanti ya kalau sudah betul-betul kuat kita. Nah ini, jadi istiqomah. Karena ada orang rajin menjalankan perintah, tapi rajin juga menjalankan larangan. Rajin sholat, tapi rajin maksiat, namanya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Nah, itu nggak benar namanya itu. Oh, kan balance Ustaz, berimbang. Tidak, itu namanya mencampur antara yang hak dengan yang batil. Air dengan bensin. Nggak boleh dicampur. Kalau dicampur masuk ke mesin, mati mesinnya. Diminum manusia, mati manusianya. Jadi terpisah dia antara yang hak dan yang batil. Istiqomah. Nah, begitu ya. Jadi berdoa, kita minta kepada Allah agar akidah kita istiqomah, ibadah kita istiqomah, perintah kita jalankan secara istiqomah, larangan kita tinggalkan secara istiqomah.
berdoa. Karena Allah nanti yang akan menolong. Oke. Nah, kemudian yang kedelapan, yang terakhir, memilih amalan sunnah yang ringan, lalu jadikan amalan sebagai amalan favorit. Ya, ringan aja, pilih salah satu. Sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Nah, Bilal ini ada amalan spesial dia. Dia ada amalan khusus yang dia amalkan sampai-sampai viral di aras sana. Viral di surganya Allah. Sampai kepada Nabi. Nah, ini kita lihat hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, "Inda salatil fajri, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil islami, fa inni sami'tu dafa na'laika baina yadayya fil jannati." Qala, "Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatohhar tahuron fi sa'ati lailin au naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolli." Kita lihat artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda kepada Bilal, berkata kepada Bilal ketika selesai sholat fajar, selesai sholat subuh. "Wahai Bilal," kata Nabi kepada Bilal, "ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu amalkan dalam Islam. Sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu dalam surga." Bilal berkata, "Tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan kecuali bahwa jika aku bersuci atau berwudu pada suatu kesempatan malam ataupun siang, melainkan aku selalu sholat setelah wudu tersebut berupa sholat yang telah engkau ajarkan kepadaku." Nah, jadi satu ketika habis sholat subuh, Nabi manggil Bilal. "Wahai Bilal, ta'al, wahai Bilal, sini Bilal. Amalan apa sih yang sudah kamu amalkan sehingga dibukakan hijab bagiku bahwa aku mendengar terompahmu berjalan-jalan di surga. Engkau masih di muka bumi." "Itu terompah siapa?" Kata Rasul kepada malaikat Jibril. "Itu terompah Bilal. Apa sih amalan yang sudah kau amalkan dalam Islam?" Apa kata Bilal? "Tidak ada ya Rasul, kecuali engkau sudah ajarkan kepadaku setiap aku berwudu siang ataupun malam." Dia batal wudu nih, dia berwudu. Habis wudu dia sholat sunnah wudu. Begitu nanti batal lagi, dia wudu lagi, dia sholat sunnah wudu. Kapan saja dia batal, dia wudu, dia sholat sunnah wudu. Dan itu sudah dia niatkan sampai mati. Nah, maka kata Nabi, pantaslah kalau begitu. Nah, itulah amal favoritnya Bilal. Silakan kita, apa yang mau kita pilih. Tapi tentu yang ringan, yang kita sanggup. Ya, ada mungkin orang yang sudah sanggup setiap hari sholat duha 2 rakaat. Silakan. Ada mungkin orang yang sudah sanggup ya setiap, jangankan setiap malam lah, dalam satu pekan itu misalnya 3 kali dia tahajud, entah malam apa saja, istiqomah. Nah, itu kalau memang sudah kuat dia di situ. Atau ada orang yang memang sudah mampu puasa sunnah Senin Kemis. Nah, itu bagi dia, tapi terus ya niatkan ini sebagai amal favorit, bukan yang wajib ya. Ini amal sunnah bagiku yang aku cintai. Silakan. Ada orang yang memang dia secara istiqomah baca Quran setiap hari 1 halaman. Dia ingin istiqomah sampai mati, silakan. Ada orang yang memang dia itu ingin bersedekah setiap hari. Walaupun tadi itu 5.000, tapi setiap hari atau setiap Jumat. Nah, silakan, terserah. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu coba silakan. Nah, tetapi jadikan itu amal favorit. Nah, kalau saya pribadi, saya dakwah ini, saya niatkan ini dakwah favorit saya. Saya bertekad tidak akan goyah dengan godaan apapun. Ya, dengan ancaman apapun, yang penting saya sampaikan sesuai dengan tuntunan dan saya amalkan. Nah, kemudian saya buat metodenya semampu saya untuk mudah dicerna oleh jamaah. Nah, insya Allah saya konsisten di sini. Itu udah niat saya, itu pilihan saya. Silakan yang lain. Nah, jadi ambil satu, jadikan amal favorit. Itu salah satu melatih kita istiqomah, dan itu nanti menjadi satu nilai di sisi Allah, menjadi hamba yang dicintai Allah, itu namanya wali Allah.
Wali Allah kan banyak, kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Ya, tidak hanya wali Allah itu bisa jalan di atas air, yang mungkin juga sebagai karomah buat dia. Nah, tetapi kan banyak cara yang lain. Nah, ini sahabat-sahabat sekaliannya, dia oleh karena itu, inilah langkah-langkahnya. Silakan nanti diputar kembali video ini. Ya, baik. Nah, apa kesimpulannya? Ini kesimpulannya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum tersebut berusaha mengadakan perubahan pada diri mereka sendiri. Ini surah Ra'du ayat 11. Ya, di tengah-tengah ayat dia ini. Jadi Allah nggak akan merubah keadaan satu kaum, keadaan seseorang, kecuali kaum itu, kecuali orang tersebut mau mengadakan perubahan. Kalau selama ini dia tidak istiqomah, tergantung dia. Mau nggak dia? Kalau dia mau berusaha, berikhtiar yang optimal, berdoa kepada Allah, Allah kasih. Tapi kalau dia tidak mau berikhtiar, tidak mau berdoa, Allah tidak kasih lah. Nah, begitu, baik secara pribadi maupun secara masyarakat, dikembalikan kepada kita. Nah, ini sahabat-sahabat sekaliannya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui yang mana yang paling benar, dan kita sebagai hamba-hamba Allah hanya berikhtiar, berusaha. Kalau ada khilaf-khilaf sedikit, tanpa kita sengaja, Allah maafkan. Nah, oleh karena itu, apa yang benar yang saya sampaikan ini, itu berasal dari Allah. Tapi kalau ada yang khilaf, itu kekhilafan saya. Dan saya minta diberikan arahan ataupun nasihat-nasihatnya. Semoga bermanfaat. Insya Allah, sampai jumpa pada tema-tema yang lainnya. Baik, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.